Beautiful feet adalah judul kita hari ini. Kaki-kaki yang indah. Yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Nah, ayat kita berkata begini, dan bagaimanakah mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kaki-kaki mereka yang sedang memberitakan kabar baik. Dan itu adalah teks utama kita hari ini yang menjadi perenungan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengutip teks ini dari Yesaya. Dan kita tahu bahwa Yesaya menulis sekitar 700 tahun sebelum Paulus. Dan pertanyaannya adalah mengapa Paulus menggunakan frasa ini? Dan apa hubungannya dengan jemaat di Roma, hubungannya dengan saya, dan hubungannya dengan kita semua hari ini? Nah, saudara-saudara, di dalam budaya Yunani kuno, kaki bukan hanya sekedar berkaitan dengan anggota tubuh, tetapi kaki juga berkaitan dengan simbol yang disebut pergerakan, atau simbol dari pengorbanan, atau simbol dari ketaatan. Jadi nampaknya Paulus menggunakan istilah kaki untuk menunjukkan tentang ada satu urgensi, khususnya di dalam misi, supaya setiap jemaat di Roma, setiap saya dan saudara, menyadari bahwa peran kita di dalam misi, bergerak di dalam misi, itu benar-benar signifikan. Nah, ayat ini menarik sekali, saudara, karena dia bilang begini, betapa indahnya. Nah, betapa indahnya itu menggunakan pengertian, yaitu indah sesuai waktu, atau segar, atau tepat. Gambaran yang indah itu dipakai seperti gambaran bunga. Jadi bunga yang mekar, yang berbunga pada waktu yang tepat, pada musim yang tepat. Nah, musim yang tepat di mana dia berbunga, wewangiannya begitu indah itu yang disebut dengan betapa indahnya, momentumnya tepat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, itu berarti pada waktu kita melakukan misi Allah, itu momentumnya begitu tepat. Nah, jadi pada hari ini, Tuhan mau supaya kaki-kaki kita menjadi kaki yang indah. Ya, menjadi kaki yang indah, menjadi kaki yang sesuai dengan waktu, kairosnya Tuhan, segar dan tepat. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita akan belajar tentang 3 hal kebenaran tentang kaki-kaki yang indah, yang benar-benar membawa satu perubahan besar dalam kehidupan banyak orang. Kita mau belajar tentang yang pertama. Yang pertama adalah kaki yang indah, disebut indah karena kaki yang indah ini diutus oleh otoritas Tuhan. Diutus oleh otoritas Tuhan. Perhatikan ayat kita berkata begini. Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Nah, perhatikan baik. Kata apostelo. Ya, kata apostelo itu menekankan bahwa setiap kita, saya dan saudara, diutus oleh Tuhan. Kita dipanggil secara khusus. Kita ditunjuk, kita dikirim, ditentukan oleh Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan otoritasnya. Jadi kita diutus secara khusus karena Tuhan yang panggil kita, dia memberikan otoritas kepada kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, jadi kaki-kaki kita indah oleh karena kita pergi sebab kita diutus dengan otoritas. Jadi kita adalah dutanya Kristus yang diperlengkapi, yang diurapi oleh Roh Kudus agar kita pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan dari Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, beautiful feet atau kaki-kaki yang indah disebut indah oleh karena kita sadar kita diutus oleh otoritas Tuhan. Dan kalau Anda diutus oleh otoritas Tuhan, itu berarti Tuhan memberikan penyertaan dalam hidup saya dan saudara.
Tuhan memberikan jaminan perlindungan bagi setiap kita. Tuhan menyertai kita dengan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi jangan menjadi lemah, jangan menjadi kurang iman, atau jangan menjadi ragu dan takut di dalam maju dalam pekerjaan Allah. Kita tahu memang dunia kita berat, tantangan begitu serius dalam hidup kita. Tetapi sadar saudara, kita diutus oleh Tuhan yang punya otoritas di surga dan di bumi. Mari kita menjadi kaki-kaki yang indah, sebab kita tahu kita diutus untuk pergi menjalankan misi Allah, sebab misi ini kita jalankan karena otoritas Tuhan. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah kaki yang indah diutus oleh otoritas Tuhan. Nah, ada satu cerita, saudara. Cerita tentang John Patton. Jadi John Patton ini seorang misionaris yang pergi Kepulauan Pasifik. Ya, dia pergi ke Kepulauan Pasifik Selatan di tengah-tengah ancaman kanibal. Semua teman dari John berkata supaya dia menunda kepergiannya. Karena begitu bahaya daerah ini, saudara. Namun John, dia tetap mau melanjutkan panggilannya karena dia sadar dia memperoleh panggilan khusus dari Tuhan agar ia pergi ke Kepulauan Pasifik Selatan. Tetapi benar saja di tengah-tengah pelayanan John, dia ditangkap dan dia benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa seriusnya. Tetapi saudara-saudara, karena dia taat kepada panggilan Tuhan, dia tahu dia dipanggil oleh Allah yang sudah memberikan jaminan dalam hidupnya, dia berjalan. Tetapi saudaraku, pada akhirnya John akhirnya mati di tangan orang-orang yang ia layani sendiri. Mungkin dunia berkata, John begitu bodohnya, begitu cerobohnya, dia tidak memperhitungkan hidup dan keluarganya. Bagi penilaian banyak orang, ya, John seolah-olah melakukan satu kesalahan yang fatal. Apa yang dianggap dunia tidak bernilai sangat berbeda dari apa yang dinilai oleh Allah. John pergi oleh karena otoritas Tuhan dan karena perintah Tuhan. Dia tidak sedang berada di dalam kerugian besar. Dia berada di dalam penghormatan Allah yang luar biasa. Dan oleh karena itu hasil dari pelayanan John, saudara-saudaraku, orang-orang yang ada di daerah itu, ribuan orang akhirnya menjadi percaya. Dan oleh karena itu, sebagai utusan Allah, sebagai hamba Tuhan, kita didorong untuk bangkit di dalam iman yang baru. Memiliki api bagi orang-orang yang belum mengalami Yesus dalam hidup mereka. Anda diminta untuk pergi karena ada otoritas Allah yang menyertai, yang bersama, yang menjamin bahwa kita akan ditolong oleh Tuhan di tengah-tengah panggilan ini. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi undur, jangan berkata bahwa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan sudah panggil saudara, itu berarti Tuhan menjamin penyertaan, kebersamaannya dengan kita sudah dijamin cukup. Yang pertama yang kita pelajari adalah kaki-kaki yang indah adalah indah karena diutus oleh otoritas Tuhan. Yang kedua, saudara, disebut sebagai kaki yang indah karena membawa Injil kerajaan. Perhatikan ayat ini baik. Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Disebut indah karena kaki mereka datang membawa kabar baik. Selama Anda berbicara atas nama kabar baik, atas nama kerajaan Allah, Anda membawa Injil kerajaan Allah, kedatangan saudara disebut sebagai kedatangan yang indah. Kaki-kaki yang indah. Nah, saudara yang terkasih, mengapa kita perlu membawa Injil kerajaan Allah? Karena kita tahu bahwa dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa, sudah terlepas dari Allah, terpisah dari Tuhan. Dan kita juga diberitahu bahwa penghukuman sudah menunggu waktunya. Ada begitu banyak orang yang hidup tanpa Kristus, dan mereka hanya menunggu momentumnya, mereka akan sampai kepada neraka yang kekal.
Tetapi hari ini, dan biarlah kiranya saya dan saudara melihat Injil Kerajaan Allah sebagai berita baik, di mana saya dan saudara diberikan oleh Allah tanggung jawab yang serius untuk membawa kemenangan Kristus masuk ke tempat-tempat yang sulit, ke desa-desa, ke kota-kota, ke lorong-lorong, ke gunung-gunung, bahkan ke lembah-lembah yang paling sulit sekalipun. Injil kemenangan itu adalah Injil yang mengatakan Yesus sudah mati, Dia bangkit pada hari yang ketiga, bahkan Dia sudah mengalahkan maut. Itu berarti berita ini begitu penting, saudara-saudara. Hanya dengan berita ini, keselamatan bisa datang kepada setiap orang. Itu sebabnya Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kesalahan yang begitu darurat, dan tidak ada kekeliruan hidup yang tidak bisa didandani oleh Injil Allah. Itulah sebabnya biar pengharapan yang dibutuhkan oleh setiap orang bisa hadir di tengah-tengah keluarga mereka, karena Injil akan merestorasi, akan mengubah, akan menjamah setiap hidup orang yang memerlukan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana mereka dapat memperoleh Injil itu? Tidak ada cara lain, harus ada kaki-kaki yang dia berkata datang kepada mereka membawa kabar baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga siap untuk datang kepada mereka yang sangat memerlukan? Ada satu cerita yang begitu menarik. Ada seorang perempuan muda yang namanya adalah Gladys Aylward. Jadi Gladys ini seorang wanita kecil dari Inggris. Dia pergi ke Tiongkok. Di Tiongkok, pada waktu dia mendarat di ladang pelayanan yang baru ini, ada begitu banyak badan misi yang menolak Gladys. Menariknya adalah mereka menganggap Gladys bukan orang yang tepat, karena dia hanya seorang wanita, dia tidak terpelajar, dia tidak menguasai misi, dia tidak ditraining dengan cukup mumpuni. Ada begitu banyak alasan untuk mereka tidak mempertimbangkan Gladys sebagai utusan misi. Tetapi karena Gladys sadar bahwa berita yang ia punyai adalah berita yang bisa disampaikan oleh siapapun, para teolog, para pemimpin gereja, para pemimpin Kristen, orang-orang yang diberikan pembelajaran khusus, termasuk juga kaum awam. Tapi Gladys paham bahwa hatinya sudah dijamah oleh Injil. Dia diberikan otoritas oleh Allah yang panggil hidupnya. Dan akhirnya dia taat, saudara. Pada waktu dia pergi ke Tiongkok, di pegunungan dia pergi memberitakan Injil. Di saat-saat yang sulit, ada begitu banyak keadaan yang memaksa Gladys harus cabut dari ladang pelayanannya. Satu ketika, di satu pegunungan, dia menghadapi anak-anak kecil yang mau mendengarkan dia untuk bercerita tentang Yesus. Tetapi kepala desa datang kepada dia dan berkata, "Hai Gladys, engkau memiliki warna kulit yang berbeda dari kami, warna rambut dan budaya yang berbeda. Ini bukan tempatmu." Dan kepala desa itu mengultimatum untuk Gladys pergi. Karena dia tidak percaya kepada Injil kerajaannya dibawa oleh Gladys. Tetapi saudara, Gladys dibakar hatinya oleh Injil Allah. Dan dia mau bertahan menyampaikan Injil kerajaan kepada mereka. Dengan nada sidih, saudara, kepala suku atau kepala desa itu berkata kepada Gladys, "Kalau kamu amat percaya kepada Yesus, tunjukkanlah siapa Yesus itu kepada saya dan kepada kami semua." Mendengar tantangan itu, Gladys pada akhirnya dipertemukan dengan seorang dalam keadaan kritis, gawat darurat yang serius sekali. Dan mereka ingin mempermalukan Gladys bahwa apa yang ia percayai adalah sebuah kebohongan besar. Tetapi Gladys digerakkan oleh Roh Kudus menyampaikan Injil dengan api yang menyala-nyala. Saudara, Gladys pada akhirnya berdoa bagi orang yang sekarat itu. Dan pekerjaan Allah dimulai pada waktu di mana Kristus ditantang untuk diberitakan atau untuk disampaikan kepada mereka. Singkat cerita, saudaraku, Gladys berdoa dan orang yang sekarat itu sesegera mungkin bangkit
dari tidurnya. Dia sehat kembali, kakinya menjadi kuat kembali, imannya dijamah, hatinya dijamah oleh Tuhan. Seketika dia bangun, dan sesegera mungkin kepala desa ketika dia melihat orang yang sekarat mengalami kuasa Yesus yang dahsyat, dia berlutut, dan pada hari itu dia mengakui Yesus juru selamat. Dan tahukah saudara, pada hari itu kepala suku, kepala desa itu menjadi beriman, dan semua penduduk itu menjadi percaya. Injil kerajaan Allah sudah ada di dalam hidup saya, ada di dalam hidup kita sekalian. Injil kerajaan Allah, sesuatu yang begitu penting, yang mengubah kehidupan orang, seperti orang sakit yang tidak memiliki pengharapan apapun, namun Injil dapat mengubah hidupnya, memberikan ia kekuatan, pengharapan, bahkan menyembuhkannya dari segala pengaruh kuasa-kuasa penyakit atas hidupnya. Injil kerajaan Allah terlalu berkuasa untuk Anda tidak menyampaikannya kepada orang lain. Dan oleh karena itu hari ini tantangannya adalah Injil kerajaan Allah bisa Anda sampaikan kepada siapapun, dan bisa disampaikan siapapun. Entah Anda adalah dosen teologi, pemimpin Kristen, anak-anak yang dipersiapkan secara khusus, sekalipun kita adalah jemaat biasa yang tidak memiliki background apapun, kita bisa dipakai oleh Allah untuk terlibat di dalam misi yang urgent ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kaki-kaki yang indah. Disebut sebagai kaki yang indah karena kaki yang indah ini mengubah dunia melalui ketaatan. Betapa indahnya kedatangan mereka. Perhatikan itu baik, pikirkan bahwa ini nggak mudah. Banyak orang menunda, banyak orang enggan, banyak orang tidak mau pergi, banyak orang terlalu sibuk dengan hidup mereka. Tetapi dia berkata, mereka yang mau taat, mereka datang membawa berita baik. Itu adalah orang-orang yang taat, yang ia tahu bahwa tugas ini adalah tugas yang urgent, tugas yang penting, tugas yang signifikan, dan mereka mau taat kepada Yesus yang sudah memberikan amanat agung itu kepada mereka. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kaki-kaki yang indah. Nah, ayat yang kita punyai itu dikutip dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Kaki-kaki yang indah itu di dalam Yesaya adalah kaki-kaki yang mereka mendaki gunung, saudara. Mendaki gunung, kemudian berjalan di tengah-tengah berbatuan, di tempat-tempat yang curam, yang penuh dengan bahaya. Untuk apa? Mereka pergi, mereka berlari untuk menyampaikan berita damai, sejahtera, dan keselamatan. Itu dikutip oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa dengan cara yang sama, kita memiliki berita tentang kemenangan Kristus dari maut, yang sudah mengalahkan dosa, yang sudah mengalahkan sengat maut, kata Alkitab. Dan berita itu adalah berita yang mestinya mendorong kita untuk berlari, untuk berjalan di tengah-tengah situasi yang gawat, yang menakutkan, sekalipun penuh dengan bahaya. Seperti para pemberita yang menyampaikan di zamannya Yesaya, dengan cara yang sama kita harus pergi untuk memberitakan Injil karena ketaatan kita kepada Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu ilustrasi yang menolong kita untuk memahami bagaimana ketaatan itu begitu pentingnya. Ada seorang yang bernama Adoniram Judson. Dia pergi ke Burma dengan hati yang penuh dengan api. Dibakar begitu rupa oleh Roh Kudus. Dia pergi ke Burma. Tetapi saudaraku, pada waktu dia pergi ke Burma, tidak lama, ada sekitar 7 tahun dia melayani. Dia masuk keluar desa. Dia berjalan pada malam, siang, dan pada saat di musim-musim yang paling buruk. Di tengah-tengah perjuangannya, saudaraku, dia ditangkap oleh orang Burma. Bukan hanya ditangkap, dia benar-benar mengalami penyiksaan. Dan akhirnya dimasukkan ke sel penjara. Di dalam penjara seolah-olah dia tidak dapat melakukan apapun. Tapi satu doa yang mengubah hatinya dan melanjutkan pelayanannya, yaitu dia berkata, Tuhan, aku tetap taat
Meskipun sekarang dalam kenyataannya aku masih dalam sel penjara, aku mau taat kepada panggilan-Mu. Saudara yang terkasih, tidak lama setelah itu, Judson meninggal. Keluarganya meninggal. Dan seolah-olah semua yang dia buat tidak berdampak apapun. Dan tahukah saudara, setelah itu, berita tentang kematian Judson merebak ke seluruh Burma. Dan ada begitu banyak orang yang akhirnya, ribuan orang dikatakan, akhirnya memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tidak dipahami oleh Judson, berita yang sudah ia sampaikan, ia tidak segera melihat dampak hasilnya mengembirakan. Seolah-olah dia dikurung dalam penjara, seolah-olah dia tidak melihat berita itu sedang bekerja di tengah-tengah masyarakat Burma. Setelah dia meninggal, barulah ribuan orang datang kepada Kristus. Ambil langkah taat. Hari ini, apa yang mencegah engkau untuk berkata, Tuhan, ini hidupku, aku mau pergi, aku mau melayani Engkau dengan hati yang sungguh. Apakah api Injil masih menggerakkan hidup saudara? Apakah api Injil hari-hari ini masih menyala dalam jiwamu? Atau engkau sudah dingin, engkau sudah beku, engkau sudah tidak memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang sedang binasa? Hari ini, beautiful feet adalah panggilan bagi setiap kita. Kalau kita ingin berjalan di dalam kaki-kaki yang indah, yang dilihat oleh Tuhan pergi bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ini waktu kita semua. Tidak ada kata terlambat. Mari perbaharui komitmen kita. Mari mau pergi untuk melangkah di dalam panggilannya Tuhan. Saudara, satu waktu kita akan memperoleh apresiasi dari Dia. Bahwa setelah kita menunaikan tugas kita, seperti Adoniram Judson, kita semua selesai dengan tugas. Yang penting kita mau taat, kita mau melayani Tuhan, dan kita mau beri hidup dan waktu kita bagi pekerjaan Allah. Oleh karena itu, biarlah kiranya kaki-kaki yang indah itu adalah saya dan saudara yang dipakai oleh Tuhan di zaman ini untuk menyampaikan berita kerajaan Allah yang begitu indah dan begitu dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.